Perkenalkan, nama saya Gusti Perdana, dengan NIM 2020-008-154. Saya dari Fakultas Manajemen Universitas Sarjana Yogyakarta Taman Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Mitra Bisnis. Mitra bisnis yang saya bawakan kali ini mengenai Pantai Watulunggung. Jadi, profil mitra di sini, nama usahanya di situ ya spot foto wisata Pantai Watulunggung. Jenis usaha industri wisata pantai. Alamat Desa Balong, Kecamatan Girusugo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Pemilik dari tempat spot foto atau penjaga dari Pantai Watulunggung ini bernama Pak Sujarno. Lanjut. Di sini ada analisis SWOT mengenai Pantai Watulunggung. Ya, yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan dari Pantai Watulunggung ini ada 5. Yang pertama, memiliki spot foto yang menarik dan background yang beda dari tempat lain. Nah, jadi spot foto di sini ada berupa batu-batu atau sebuah batu yang dari batu tersebut dinamakan Batu Lunggung, dan itu merupakan sebuah spot foto yang biasanya kalau wisatawan berlibur ke Watulunggung, mereka selalu berfoto di situ. Yang kedua, biaya masuk yang cukup terjangkau. Biaya masuknya ini dapat dikatakan hampir sama dengan pantai-pantai lain atau setara dengan pantai lain, karena untuk biaya masuk sendiri ke Pantai Watulunggung, kita hanya membayar parkir senilai Rp2.000, tapi sebelumnya kita harus masuk ke TPR. Nah, jadi di TPR ini kita harus membayar Rp15.000 untuk satu motor dan Rp20.000 untuk satu mobil. Yang ketiga, memiliki tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Pantai Watulunggung ini masih belum banyak diketahui oleh wisatawan, atau masih belum terlalu diminati oleh wisatawan, karena tempatnya yang lumayan jauh dari jalan utama. Namun di balik itu, Pantai Watulunggung ini cukup tenang dan jauh dari keramaian. Yang keempat, yang selanjutnya, lingkungan pantai masih sangat bersih dan nyaman. Bicara wisatawan yang banyak yang belum mengetahui pantai ini, sehingga pantai ini masih sangat bersih dan masih sangat nyaman. Keasrian pantai ini juga masih sangat terawat. Di pantai ini ketika akan menyusuri, ketika melewati jalan menuju pantai, para wisatawan akan disuguhkan oleh pemandangan berupa gunung-gunung dan sawah daripada penduduk sekitar. Yang kelima, akses lokasi yang masih dihiasi pemandangan seperti sawah dan ladang pada penduduk sekitar. Sini banyak banyak sawah ya, akses jalan menuju masuknya masih banyak areal pesawahan dan masih sangat hijau sekali. Juga ada gunung-gunung di sekitar situ, sehingga pada saat akan menuju ke pantai tersebut, wisatawan akan disuguhkan pemandangan yang masih sangat hijau. Di sini yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada akses menuju lokasi yang kurang memadai. Jadi dikarenakan akses yang kurang memadai atau jalan yang kurang memadai, maka sedikit wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai ini, dikarenakan aksesnya yang kurang memadai. Yang kedua, jauh dari jalan utama. Nah, jauh dari jalan utama dan akses jalan menuju lokasi yang kurang memadai, jadi para wisatawan sedikit atau bukan kurang berminat untuk mengunjungi pantainya, namun kurang minat untuk melewati jalannya.
Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai di sekitar pantai. Nah, jadi di sini fasilitas seperti tong sampah atau toilet atau ruang ganti masih sangat sedikit, di sini, sehingga menurut saya pantai ini masih memiliki kekurangan di fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities yang pertama ini, wisata pantai ini dapat bersaing dengan lain asalkan fasilitas dan akses jalan bagus dan memadai. Peluang di sini yang menurut saya pantai ini bisa bersaing dengan pantai lain, asalkan fasilitas seperti toilet, tempat sampah atau semacam warung-warung seperti di pantai lain untuk mengganti pakaian daripada wisatawan. Menurut saya pantai ini akan bisa banyak diminati oleh para wisatawan. Ada juga traits di sini. Traitsnya di sini yang pertama, persaingan kawasan pantai dengan pantai yang lain. Karena pantai ini tadi masih kurang fasilitas, masih jalan jauh dari jalan utama, akses menuju lokasi kurang memadai. Jadi kawasan pantai ini, jadi wisatawan di sini maksud saya lebih memilih ke pantai di sebelah yang memiliki fasilitas yang bagus dan akses menuju lokasi yang memadai. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pengelola. Menurut saya seharusnya pengelola daripada pantai ini mengkomunikasikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah tersebut turun tangan untuk melihat bagaimana peluang pantai ini bisa kemudian bisa dipergunakan atau menjadi semacam kerjasama kepada penduduk sekitar agar penduduk yang belum memiliki pekerjaan bisa memiliki pekerjaan. Selanjutnya, di sini ada segmenting. Segmen yang pertama segmentasi demografis. Segmentasi demografis antara age and life cycle. Di sini untuk age and life cycle pantai ini tidak menargetkan pada batasan usia, namun di bawah anak kecil di bawah umur 18 tahun, kurang dari 18 tahun harus berada di bawah pengawasan orang tua. Karena di sini kita tahu jadi pantai sangat rawan jika anak kecil tidak diawasi oleh orang tuanya. Terus selanjutnya ada lifestyle. Pantai ini ditunjukkan untuk status remaja yang belum nikah maupun yang sudah berstatus suami istri yang sedang berlibur. Sebenarnya di sini bukan hanya untuk remaja dan suami istri saja, namun semua kalangan yang dimana mereka sedang ingin berlibur dan menikmati pantai. Selanjutnya ada gender. Gender di sini untuk pantai ini segmentasi demografisnya tidak memandang gender, bisa untuk pria atau wanita. Selanjutnya ada income. Income sini dikategorikan berdasarkan pendapatan dari kelas bawah sampai kelas atas. Jadi sini tidak ada pembatasan dari income atau status sosial daripada wisatawan yang akan berlibur. Karena menurut saya untuk ke pantai ini biaya masuk atau akses tidak terlalu mahal atau masih bisa dijangkau oleh dari kalangan kelas bawah. Selanjutnya yang terakhir ada social class. Social class di sini mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Sama seperti tadi untuk income, sosial di sini mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Selanjutnya target pasar. Target utama dari wisata pantai ini adalah kalangan milenial dan wisatawan yang sedang berlibur untuk menikmati wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ada positioning. Pantai Watulunggung ini memiliki slogan yaitu A Beautiful Hidden Place, yang artinya sebuah tempat tersembunyi yang indah.
Dikatakan a beautiful hidden place di sini atau tempat tersembunyi yang indah karena tempatnya yang masih cukup baik dan asri, jauh dari keramaian, jauh dari jalan umum juga. Jadi pantai ini seperti tersembunyi. Maka jadilah slogan yang memiliki sebuah arti tempat tersembunyi yang indah. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Banyak wisatawan lokal maupun luar datang mengunjungi kawasan pantai yang ada di Gunung Kidul. Namun, masih sedikit para wisatawan yang mengetahui Pantai Watulungung ini, sehingga pantai ini masih sangat terjaga dan sangat nyaman untuk berlibur. Dari analisis 4P, produk yang pertama, wisatawan lokal ataupun luar banyak yang datang untuk mengunjungi daerah-daerah pantai di kawasan Gunung Kidul ini. Namun, masih cukup sedikit para wisatawan yang datang untuk mengunjungi Pantai Watulungung ini. Mereka memilih pantai di sebelahnya atau pantai yang terdekat di situ, yang aksesnya lebih gampang, seperti Pantai Odiombo, Pantai Krakal, Pantai Gesing, dan banyak lagi. Yang kedua ada place. Pantai Watulungung ini berada di Desa Balong, Kecamatan Girusubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tempat dari Pantai Watulungung ini bisa ditempuh dengan satu jam perjalanan dari pusat kota menggunakan sepeda motor, yang menurut saya itu masih sama seperti pantai-pantai lain dari pusat kota. Yang ketiga ada promotion. Jadi promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola Pantai Watulungung ini seperti media sosial dan mall-to-mall dari wisatawan yang pernah berkunjung. Di sini pihak pengelola menggunakan media sosial sebagai alat untuk pemasarannya berupa Instagram dan Facebook yang banyak digunakan oleh para wisatawan atau para masyarakat pada saat ini. Dan juga motomod di sini artinya para wisatawan memasarkan pantai ini kepada temannya, atau temannya menawarkan kepada temannya motomod, sehingga pantai ini bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Yang selanjutnya ada price. Untuk memasuki kawasan pantai ini sama dengan kawasan pantai yang ada di sekitar, yaitu saat memasuki TPR, untuk kendaraan bermotor hanya cukup membayar 15.000, untuk kendaraan roda 2, 20.000, untuk kendaraan roda 4. Anda sudah bisa menikmati pantai atau tempat wisata yang ada di sekitar Pantai Watulungung. Maksudnya di sini pemotor, jika kalian menggunakan motor, di sini untuk masuk ke TPR cukup bayar 15.000, dan jika menggunakan roda 4 atau mobil dan sebagainya membayar 20.000 untuk satu kendaraan. Di sini jika masuk ke TPR daripada Pantai Watulungung ini, kalian sudah bisa menikmati wisata yang ada di sekitar Pantai Watulungung seperti Pantai Odiombo dan tempat-tempat sakral yang ada di lingkungan Pantai Watulungung ini. Permasalahannya di sini yang pertama adalah jalan yang terjal menjadi kendala saat pengunjung berkunjung. Seperti disebutkan di awal, jalan di sini masih kurang memadai karena belum ada perbaikan daripada pemerintah. Yang kedua ada musim. Saat musim hujan hanya ada sedikit tempat untuk berteduh di sekitar pantai dan ombak yang besar. Jika musim hujan, menurut saya jalan akses menuju pantai ini masih sangat sulit untuk dijalani, karena jalan menuju akses ini
menggunakan jalan setapak yang dimana jalan itu juga sudah sedikit yang berlubang. Jadi menurut saya permasalahan di sini yang pertama jalan, yang kedua musim, yang juga tempat berteduh di pantai atau tempat untuk ganti atau air hangat daripada pantai ini juga masih sedikit. Juga ombak yang sangat besar di sini bisa dapat terjadi jika pada saat musim hujan. Selanjutnya ada saran. Di sini yang menurut saya saran yang pertama adalah infrastruktur jalan menuju Pantai Watulunggung harus dibenahi agar banyak wisatawan yang datang. Seperti diketahui, para wisatawan bukan tidak ingin ke Pantai Watulunggung, namun tidak ingin melewati jalan daripada Pantai Watulunggung. Jadi, jika pemerintah di sini memperbaiki akses jalan menuju Pantai Watulunggung, kemungkinan besar para wisatawan akan banyak datang ke Pantai Watulunggung ini. Yang kedua, tempat seperti penginapan dan rumah makan diperbanyak. Seperti tempat untuk berteduh, tempat untuk beristirahat, tong sampah, toilet, ruang ganti juga menurut saya harus ditambah kepada pengelola daripada pantai ini harus menyarankan kepada pemerintah atau membicarakan hal ini kepada pemerintah agar Pantai Watulunggung ini juga dapat maju untuk kedepannya dan banyak diminati dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.